warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Bu Tias akan menyampaikan materi mengenai macam-macam adonan batter atau adonan cair yang pernah kita bahas di kelas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adonan batter merupakan hasil percampuran dari bahan-bahan pembuat kue yang berupa cairan, baik encer maupun kental. Dari proses pengolahannya, ada yang dikukus, ada yang digoreng, ada juga yang dipanggang. Dari segi cita rasa, ada yang rasa manis, ada juga yang asin atau gurih. Untuk mengetahui lebih jelas tentang adonan batter, kalian bisa simak video berikut untuk mengetahui perbedaan dari bahan, pembuatannya, proses pembuatannya, maupun tekstur yang dihasilkan. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah adonan pancake. Proses pembuatannya, bahan cair dicampur terlebih dahulu, kemudian dimasukkan bahan keringnya, tinggal diaduk-aduk saja sampai teksturnya mengental. Kalian bisa lihat teksturnya, kemudian wajahnya dioles. Oke, kalian bisa lihat di situ ada pengembangan waktu adonannya dibalik. Nah, itu adonan pancake yang baik. Jadi ketika diolah dia mengembang. Yang kedua, adonan waffle. Untuk proses pembuatannya kebalikan dari pancake, ini bahan kering yang dicampur terlebih dahulu. Kemudian kuning telur yang sudah dipisahkan dari putihnya, kemudian baru bahan cair. Kemudian lemak cair. Dan yang terakhir, putih telur yang dikocok lepas. Kalian bisa lihat untuk konsistensi atau kekentalannya lebih kental adonan pancake. Untuk hasilnya, untuk pancake itu cenderung basah, sedangkan untuk waffle itu akan cenderung crunchy atau kering. Yang ketiga, adonan fruitcake. Untuk fruitcake yang pertama dikocok adalah margarin padat dan gula kastor atau gula halus. Kemudian telurnya tidak dipisahkan ya, jadi putih dan kuningnya jadi satu, tapi memasukkannya satu persatu agar lemaknya tidak pecah. Setelah tercampur, masuk lagi satu, tercampur lagi, masuk lagi satu, hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya baru
bahan kering, kemudian bahan isian. Untuk adonan fruitcake ini, dia paling tahan kalau diberi isian, jadi tidak mudah turun adonannya. Dan isinya, bahan isiannya itu tidak mengendap di bawah, jadi merata di seluruh permukaan kue. Untuk teksturnya kalian bisa lihat di situ lebih kering dan mudah patah. Jadi adonan ini tidak bisa digunakan untuk jenis roll cake. Yang keempat adalah adonan bolu. Untuk adonan bolu ini adalah adonan yang paling sering kalian lihat, yaitu telur dikocok dengan gula pasir dan SP atau emulsifier lainnya. Dikocok sampai benar-benar kental, sampai benar-benar berjejak. Selanjutnya masuk tepungnya. Kalau untuk pengocokan tepung itu bisa menggunakan mixer, jadi tidak harus dengan spatula. Yang terakhir, mentega yang sudah dilelehkan. Kalau untuk pencampuran mentega atau margarin yang sudah dilelehkan, ini harus dengan spatula. Kalau dengan mixer itu akan cepat turun adonannya, sehingga itu nanti akan membuat bantat. Ini untuk variasinya. Diambil sedikit adonan, diberi pasta coklat, kemudian dimasukkan ke dalam loyang tulpan. Divariasi putih, coklat, putih, coklat. Selanjutnya di oven setelah matang. Kita lihat teksturnya. Pasti kalian juga sudah pernah merasakan untuk yang adonan bolu ini teksturnya seperti apa. Dia lebih lembut daripada adonan fruitcake yang tadi. Tapi untuk jenis adonan roll cake itu belum bisa menggunakan ini ya, karena ini masih mudah patah. Yang kelima, adonan sponge cake. Untuk adonan sponge cake, putih telur dan kuning telur dipisahkan. Untuk satu butir itu dicampur, kemudian minyak dan cairan dicampur dengan kuning telur. Untuk bahan kering juga dicampurkan dengan kuning telurnya.
Bisa dilihat kekentalan dari kuning telurnya. Di wadah lain, putih telur dikocok dengan gula pasir. Gula pasir dibagi menjadi 3 bagian, jadi dimasukkan 1 bagian, dikocok lagi, dimasukkan lagi 1 bagian, dikocok lagi, dan seterusnya hingga putih telurnya kaku. Kemudian ambil sedikit putih telur dicampur dengan kuning telur untuk memancing agar konsistensinya tidak jauh berbeda antara kuning telur dengan putih telurnya. Kemudian baru adonannya dicampurkan langsung ke putih telur dan diaduk menggunakan spatula. Untuk adonan ini merupakan yang paling rentan ya untuk kesulitannya. Kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya, untuk spong cake ini adalah yang paling lembut, yang paling lentur di antara adonan kue yang lain. Bisa dilihat pori-porinya sangat lembut, kemudian elastis. Untuk jenis roll cake bisa menggunakan adonan spong cake ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Butia sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa bantu orang tua di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.